Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga kita bisa bersilaturahmi kembali. Amin. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara merawat daun Anthurium jemani ataupun daun Anthurium lainnya agar selalu tampil mengkilat. Biasanya cara ini saya gunakan 1 minggu sekali untuk pemberian daun dari air kelapa. Gimana caranya, kita simak aja ya. Bisa sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, lihat di depan kita adalah tanaman yang belum saya berikan air kelapa. Warnanya terlihat memang sudah bagus karena dalam seminggu sekali itu selalu saya lapin. Kalau kita nggak ngelapin untuk daunnya, kalau terkena air siraman biasanya akan berwarna putih-putih. Apalagi bila air dari rumah sahabat Indah maupun para pecinta tanaman hias kurang baik, maka itu akan berpengaruh pada daun memiliki warna yang tidak cantik atau memiliki noda-noda dari bekas siraman air. Peralatan yang saya siapkan adalah 2 serbet yang masih baru atau bersih, cukup bersih saja bisa kita gunakan. Dan ini adalah air keran dan wadah untuk menaruh air kelapa. Air kelapa yang saya gunakan bukan air kelapa muda, melainkan air kelapa sisa dari memasak. Kalau kita beli kelapa untuk memasak itu kan biasanya bulat. Nah, air kelapanya para penjual itu selalu membuang-buang saja. Nah, di situ kita gunakan air kelapa itu untuk memberikan pupuk alami kepada tanaman. Selain untuk mengkilatkan daun, pupuk alami itu bisa kita gunakan untuk mempercepat pertumbuhan dari tanaman. Sahabat lihat kan, yang kita lihat ini cukup bersih, namun kalau kita raba menggunakan alas atau permukaan yang halus akan menimbulkan kotoran-kotoran yang kalau dipegang itu agak tajam-tajam. Makanya kenapa saya selalu menggunakan permukaan yang halus dulu atau bersih untuk mengecek permukaan dari daunnya sendiri. Kalau permukaannya nggak baik atau memiliki kotoran-kotoran, bisa jadi bagian yang tajam-tajam itu akan merusak dari daun. Nah, ini air kelapa yang kita tuangkan tidak usah terlalu banyak karena kita tidak akan menggunakan semuanya. Jadi kita bisa irit-irit untuk tanaman-tanaman lain. Oh ya sahabat, bukan hanya untuk tanaman Anthurium maupun jemani, tapi kita bisa mengapresiasikan cara ini kepada Aglonema dan tanaman-tanaman sejenisnya yang ingin memiliki permukaan yang bagus pada daunnya. Nah, ini setelah kita bersihkan dengan permukaan yang halus tadi, kita akan melap dulu dengan lap basah dengan air bersih. Nah, untuk mengelapnya sendiri, kita harus menahan bagian bawah dari daun itu agar tidak rusak ketika kita mulai mengelapnya. Jadi harus berhati-hati sekali ketika kita mulai mengelap. Nah, seperti ini ya caranya. Kita pegang di bagian bawah lalu kita lap 1 jalur. Jadi jangan terlalu kasar untuk mengelapnya karena itu bisa membuat tanaman itu rusak. Tujuan melap basah dengan air bersih itu bertujuan agar debu-debu yang tertinggal itu terlepas terlebih dahulu sebelum kita menggunakan air kelapa atau jenis-jenis semir lainnya. Nah, semua bisa kita lap dengan sangat hati-hati sekali. Para pecinta tanaman hias dan sahabat Indah bisa melakukan ini 1 minggu sekali, tergantung dengan kebutuhannya.
Mungkin cara ini sebagian orang menganggap agak terlalu merepotkan. Namun percaya deh, kalau yang kita lakuin sekarang ini adalah cara terbaik untuk merawat tanaman kita agar tampak hijau dan tampak bersih. Pasti bila kita melakukan hal ini, daun kita pun akan mengkilat dan pasti semua orang itu bakal ngelirik untuk tanaman kita. Sahabat Indah bisa lihat kan, permukaan yang kita bersihkan tadi jauh lebih mengkilat daripada sebelumnya. Permukaan lap basah itu sangat berpengaruh sekali untuk membersihkannya. Jadi kita bisa mengontrol permukaan itu sendiri. Nah, ini bagian yang terpenting. Kita akan gunakan tisu basah, atau kalau sahabat Indah nggak mau ribet, boleh kok pakai lap, tapi saya lebih memilih untuk menggunakan kapas untuk muka. Kapas yang muka ini saya berikan air kelapa yang tadi kita tuangkan. Nah, kita lap pada permukaan daun. Kita akan melap permukaan daun ini keseluruhannya agar vitamin yang diserap oleh tanaman ini juga lebih baik. Daun yang dilap dengan air kelapa itu akan menimbulkan seperti kilauan atau sedikit kayak berminyak-berminyak, karena pada santan itu kan juga terdapat minyak ya. Nah, untuk air kelapa selain digunakan sebagai bahan pembuatan minuman kesegaran, antioksidan, dan pembuatan nata de coco, air kelapa juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair untuk tanaman. Air kelapa adalah salah satu sumber hormon alami auksin dan sitokinin yang merupakan hormon untuk memacu pertumbuhan tanaman. Nah, jadi sahabat Indah gak usah ragu lagi. Apakah berbahaya untuk memberikan air ini? Jawabannya adalah tidak. Bagaimana dengan tanaman? Apakah menyiram tanaman dengan air kelapa bisa membantu pertumbuhan suatu tanaman? Air kelapa telah lama dikenal sebagai sumber kalium atau potasium yang cukup tinggi, di mana 240 ml air kelapa mengandung 600 mg kalium. Kalium merupakan salah satu unsur hara makroprimer, unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar. Unsur hara makroprimer lainnya adalah nitrogen dan fosfor atau NPK. Jadi, para sahabat Indah bisa menggunakan NPK sesuai dengan ketentuan atau dosis yang tepat. Air kelapa yang juga mengandung hormon sitokinin dalam jumlah yang besar, terdapat juga hormon auksin, giberelin, dan asam absisat dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, keempat hormon tersebut merupakan hormon yang biasa digunakan sebagai zat pengatur tubuh di dalam dunia pertanian. Jadi para sahabat Indah gak perlu ragu lagi. Nah, kita sambil ngobrol tapi sambil bekerja, sahabat Indah bisa lihat bagaimana daun yang setelah dilap ini. Setelah dilap, kita bisa mendiamkan untuk bekas lapan kita dengan menggunakan air ini sekitar 10-15 menit agar zat yang terkandung di air kelapa itu menyerap pada tumbuhan. Seperti inilah para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias bila kita memberikan air kelapa untuk nutrisi pada tanaman atau tumbuhan yang kita sayangi. Mungkin sekilas cukup rumit bila terlihat, namun percaya kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, maka semuanya itu terasa lebih mudah. Contohnya saja, kita bisa mengisi waktu luang untuk menghibur diri kita sendiri dengan mencintai atau melap tanaman sambil ngobrol, sambil ngelap. Biasa saya lakukan seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa memanfaatkan sisa limbah yang sebetulnya
udah nggak digunakan lagi, namun bisa bermanfaat untuk tumbuhan yang kita tanam. Jadi kalau masih banyak yang menanyakan kenapa sih kok tanaman saya itu bisa mengkilat, karena saya selalu rutin untuk membersihkan tanaman saya ini. Dan salah satu contohnya adalah dengan melap dengan menggunakan air sisa bekas kelapa yang biasa kita masak. Jadi kalau lagi ke tukang kelapa yang bulat-bulat seperti itu, jangan lupa untuk minta airnya untuk membersihkan daun di rumah. Jadi pasti bikin orang itu seneng kalau ngelihat tanaman kita itu tumbuh dengan subur. Proses selanjutnya setelah kita menunggu 10 hingga 15 menit, air kelapa yang tadi menempel pada permukaan itu ada baiknya kita lap kembali dengan lap yang kering. Jadi kita bisa menghilangkan atau mengangkat noda-noda yang tertinggal dari bekas sisaan saat kita melap dengan air kelapanya tadi. Jadi daunnya itu lebih mengkilat seperti ini. Nah, ini adalah contoh daun yang sudah kita lap tadi. Jauh lebih mengkilat kan dan lebih cantik. Nah, sahabat indah, bila sahabat indah itu selalu menaruh tanaman hias di teras, pastinya itu selalu menaruh tatakan kan? Nah, seperti ini, bekas siraman dari bekas pot itu biasanya banyak yang nggak tahu disiramkan kembali ke tanaman. Nah, itu nggak baik ya. Jadi kita harus buang air bekas tatakan pot itu ke tempat lain, jangan disiramkan kembali ke dalam pot atau tanaman-tanaman lain. Itu sangat berbahaya sekali kepada tanaman, karena bekas dari unsur hara tanaman yang bekas siraman itu dia sangat gak bagus kalau buat pertumbuhan. Jadi banyak yang gak tahu itu dan akhirnya tanaman itu tumbuh rusak pada bagian akar. Bagaimana sahabat indah dan para pecinta tanaman hias? Semoga saja informasi yang saya berikan barusan bisa menginspirasi dan bisa memotivasi. Sayang banget kan kalau yang tadinya adalah suatu limbah bisa kita manfaatkan kembali kepada tanaman agar tanaman yang kita tanam itu tumbuh dengan baik, dan apalagi kalau tanaman itu bisa dilirik dan diperjualbelikan, menjadikan suatu usaha untuk para pecinta tanaman hias. Tak henti-hentinya saya selalu mengajak para pecinta tanaman hias untuk selalu mencintai tanaman itu di rumah apapun jenisnya. Karena dengan mencintai tanaman maka akan hijaulah lingkungan kita. Dengan hijaunya lingkungan maka akan ada oksigen yang baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Yang pastinya aktivitas yang positif untuk membantu bumi ini sembuh dari pemanasan global. Dan waktunya saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan bantu saya dan dukung saya dengan cara tonton terus video saya, like, comment, share, subscribe yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi yang saya berikan selanjutnya. Yang pastinya subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.